Laptop tipis dan ringan satu ini bisa dipakai main game Black Myth Wukong. Iya, pakai integrated graphics doang. Ya, kalian pasti udah nungguin nih review laptop tipis yang satu ini. Ya, yang satu ini pakai prosesor terbaru dari Intel, yaitu Core Ultra 200 V-Series yang dikenal dengan nama Lunar Lake. Kita udah pernah bahas Lunar Lake-nya ya. Kalau yang satu ini RAM-nya langsung 32 GB, kecepatan langsung 8533 MHz, jadi langsung super besar dan super kencang. Dia juga punya NPU yang kemampuannya di atas 40 TOPS, jadi memenuhi persyaratan untuk Copilot Plus PC. Mau dipakai gaming kencang, yang tadi aja Black Myth Wukong udah jalan ya, nggak masalah. Layar udah 3K 120Hz, panel OLED 100% DCI-P3, dan tentunya laptop ini juga sudah punya sertifikasi EVO, jadi performanya kencang. Baterainya harusnya irit dan fiturnya juga super lengkap. Oh ya, baterai bisa 19 jam loh ini ya. Ya, laptop ini adalah Asus ZenBook S14 OLED UX5406 keluaran tahun 2024. Oke, ZenBook S ini adalah seri ZenBook yang dirancang dengan bodi yang sangat tipis dan bobot yang juga ringan. Menariknya, dengan bodi seperti ini, laptop ini tetap punya performa dan kemampuan yang mirip seperti laptop lain yang bodinya tebal dan lebih berat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya dari spesifikasinya ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7 258V. Apalagi nih, tadi jelasin di enter ya. Fabrikasi TSMC N3B di sini. Iya, 3 nanometer ya. Base power 17 watt, dia punya 8 core dan 8 thread yang terdiri dari 4 performance core dan 4 low power efficient core ya, yang dulunya disebut e-core, nggak tahu kenapa sekarang ganti namanya. Intel Smart Cache-nya ada di 12 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel Arc Graphics 140V dengan 8 Xe cores. Jumlah Xe cores-nya memang tetap sama seperti IGP Intel Arc Graphics di Meteor Lake. Walaupun demikian, IGP1 ini menggunakan arsitektur GPU Xe2 yang merupakan penerus dari arsitektur GPU Xe yang ada di Intel Arc Graphics-nya Meteor Lake ya. Jadi ini naik kelas sebetulnya. Arsitektur GPU terbaru ini diklaim mampu menawarkan performa grafis hingga 50% lebih tinggi dibandingkan pendahulunya. Menariknya lagi, integrated graphics terbaru ini sudah mendukung kemampuan decode atau playback video dengan kodek VVC, Very Versatile Video Coding, atau juga dikenal sebagai H266. Apa itu H265? Ini H266. Tentunya kemampuan encode dan decode video AV1 juga bisa di sini ya. Kodek-kodek lainnya juga disupport. Untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 47 TOPS. Jadi laptop ini memenuhi persyaratan Copilot Plus PC dari Microsoft. Untuk memori atau RAM-nya 32GB LPDDR5X 8533 MHz, dual channel 128 bit ya. Perhatikan, chip memori pada Intel Core Ultra Series 2 ini menyatu dengan prosesor, jadi nggak bisa di-upgrade ya, tapi menyatu dengan prosesor, jadi kencang parah. Untuk storage, 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Nah, untuk wireless connectivity dia menggunakan modul Intel yang support Wi-Fi 7, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth versi 5.4, jadi kekinian dan future proof. Tapi tenang ya, walaupun dia pakai Wi-Fi 7, dia tetap bisa terhubung ke router yang pakai Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, bahkan Wi-Fi 4. Nggak ada masalah kok ya. Nah, untuk kapasitas baterainya dia ada di 72 Wh dan OS-nya menggunakan Windows 11 versi 24H2. Jadi mampu menjalankan fitur-fitur Copilot Plus PC seperti live caption, recall, dan co-creator. Nah, selain fitur AI dari Microsoft tersebut, di laptop ini juga sudah ada software StoryCube yang merupakan aplikasi untuk mengorganisasi file multimedia seperti foto dan video yang ada dalam PC. Di software ini terdapat fitur album AI yang secara otomatis akan menyeleksi file multimedia berdasarkan orang yang tampil, peristiwa, dan lain-lain. Fitur ini juga bisa menciptakan highlight secara otomatis dari kumpulan file multimedia tersebut. Tentunya pengguna juga bisa melakukan editing ringan pada file multimedia mereka dan langsung menguploadnya ke cloud storage. Oke, untuk bodinya, laptop ini form factor adalah clamshell, laptop klasik. Untuk materialnya dia menggunakan seraluminium untuk punggung layar dan aluminium untuk bagian bodi lainnya. Seraluminium ini diklaim lebih tahan gores dan lebih tahan aus akibat pemakaian serta minim dari gejala pudar warna di bodi ya. Nah, untuk bodi laptop ini dibentuk
dengan menggunakan CNC machine, jadi terasa padat dan kokoh saat digunakan. Oh ya, tentunya laptop ini juga sudah memenuhi standar daya tahan military standard 810H, sehingga bisa dijamin ketangguhannya. Nah, untuk pilihan warna ada Zumaya Grey, ini kita uji, dan ada Scandinavian White. Nah, untuk desain Asus sepertinya tidak pernah gagal ya menghadirkan penampilan premium pada laptop ZenBook mereka, tidak terkecuali untuk yang satu ini. Profil bodi yang tipis memang membuat penampilan laptop ini jadi amat premium ya. Permukaan bodi yang mulus dan halus seperti keramik saat disentuh, ini jadi menambah kesan mewah laptop yang satu ini. Good job banget Asus ya, sudah mampu membuat laptop premium kalian jadi makin mewah setiap tahun. Nah, untuk dimensinya panjang 31,2 cm, lebar 1,4 cm dengan ketebalannya di sisi paling tipis di 1,19 cm, sisi paling tebal di 1,29 cm. Untuk bobotnya laptopnya aja di 1,18 kg. Ini cukup ringan ya untuk laptop 14 inci dengan material bodi seperti yang tadi kita bahas, bahkan lebih ringan dibandingkan klaimnya di 1,2 kg. Katanya 1,2, kita dapat 1,18. Nah, untuk charger plus kabelnya itu bobotnya 190 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan kabel USB-C to USB-C yang dapat dilepas. Desain charger laptop ini sangat mirip dengan charger smartphone masa kini. Bahkan ukuran juga kecil banget untuk charger 65 watt. Jadi ukuran charger ini mirip banget dengan gun charger 45 watt yang biasa kami gunakan. Jadi emang kecil banget ya. Sepertinya selain Asus nggak ada deh yang ngasih charger laptop sekecil ini. Jadi total bobotnya laptop plus charger kalau dibawa di 1,37 kg saja. Ini masih tergolong sangat ringan bahkan saat dengan chargernya. Nah, untuk display, laptop ini menggunakan layar Asus Lumina OLED dengan ukuran 14 inci. Resolusinya 3K 2880x1800 pixel dengan aspek rasio di 16:10. Refresh rate 120 Hz dengan response time 0,2 millisecond. Jadi seperti layar laptop gaming ya. Nah, untuk panel tentunya ini panel OLED. Menurut Asus tingkat kecerdasan maksimumnya ada di 400 nits di mode SDR dan 500 nits di mode HDR dengan kadar gamut 100% DCI-P3. Nah, kalau kami ukur, hasilnya kita dapat 377 nits di mode SDR dan 611 nits di mode HDR. Jadi bahkan melampaui janjinya Asus. Untuk gamut coverage ada di 99,4% DCI-P3 dengan gamut film di 122,5% DCI-P3. Jadi layar laptop ini siap ya untuk dipakai untuk content creation kelas profesional yang membutuhkan tampilan dengan warna akurat. Terlebih lagi dia udah Pantone validated. Mau dipakai untuk streaming video HDR juga mantep karena dia punya sertifikasi Display HDR True Black 500 dengan Dolby Vision juga. Dipakai untuk kerja berjam-jam juga nggak ada masalah karena tingkat cahaya birunya juga sudah dibuat 70% lebih rendah serta memiliki sertifikasi TUV Rhineland dan SGS Eye Care Display. Menariknya, walaupun ini bukan laptop convertible, tapi layar laptop ini punya kemampuan touch screen, jadi bisa memudahkan aktivitas seperti melakukan scrolling halaman atau melakukan zoom in zoom out pada gambar. Itu cukup pakai sentuhan jari saja. Layar ini juga sudah mendukung penggunaan stylus, walaupun kami tidak menemukannya pada paket penjualan. Pengguna bisa aja membeli stylusnya secara terpisah kalau memang dibutuhkan. Nah, permukaan layarnya bersifat glossy ya, karena ini wajar untuk sebuah layar touchscreen. Permukaan seperti ini memang memantulkan sedikit bayangan, tapi kombinasi permukaan glossy dan panel OLED seperti ini justru membuat warna yang ditampilkan jadi cemerlang banget. Nah, untuk bingkai layarnya sudah menggunakan desain tipis di keempat sisinya dengan tingkat screen to body ratio mencapai 90%. Ini berarti bezelnya terasa tipis banget ya. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, laptop ini dilengkapi dengan Asus AI Sense Camera dengan sensor 1080p 30 fps dan sudah dilengkapi dengan fitur noise reduction technology juga. Kamera ini mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, eye contact, dan background blur juga. Tentunya karena laptop ini pakai NPU, penggunaan baterainya akan lebih irit dibandingkan laptop tanpa NPU saat fitur-fitur tadi diaktifkan. Ya, laptop ini juga dilengkapi dengan dua buah mikrofon yang berada di sisi kanan dan kiri kamera. Mikrofon tadi sudah dilengkapi dengan teknologi Asus AI Noise Cancellation untuk meredam suara bising di sekitar pengguna saat melakukan video call atau lagi online meeting. Kualitas kamera di laptop ini sudah tergolong mumpuni juga untuk aktivitas video call atau online meeting ya saat kami coba di ruangan dengan cahaya yang mencukupi. Sementara mikrofon di laptop ini juga mampu menangkap suara kami dengan jelas dan mampu menghilangkan sepenuhnya suara bising yang masuk saat fitur noise cancellation kami aktifkan. Ya, saat ini saya lagi ada di luar ruangan untuk menguji kemampuan noise cancellation laptop Asus ZenBook S14 yang satu ini. Jadi gimana nih suara bising yang ada di sekitar saya? Apakah masih masuk ke mikrofon atau enggak? Oke, saat ini saya lagi ada di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon dari laptop Asus ZenBook S14 OLED dengan Intel Lunar Lake.
Tapi gimana nih kualitasnya? Oke apa enggak nih menurut kalian? Nah oke, untuk audionya laptop ini menggunakan solusi audio dari Harman Kardon dengan bukan 2 tapi ada 4 buah speaker yang sudah support teknologi Dolby Atmos juga. Speaker-speaker ini dapat diatur dengan profil dan equalizer melalui software Dolby Access atau My Asus. Laptop tipis ini ternyata mampu menghasilkan suara yang sangat lantang, bahkan bisa menyaingi suara yang dihasilkan laptop gaming yang bodinya tebal dan besar. Kualitas suaranya juga memuaskan, detailnya keren di sini ya. Oke, untuk konektor-konektor kita lihat dari sebelah kiri ada satu HDMI 2.1 yang ukurannya besar, lalu ada 2 Thunderbolt 4 yang mendukung USB 4, 40 Gbps, power delivery, protokol DisplayPort, dan perangkat-perangkat berbasis Thunderbolt lainnya. Lalu ada satu 3,5 mm audio combo jack. Beralih ke sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 2 Type A. Menarik ya, ternyata laptop setipis ini masih punya konektor USB dan HDMI yang besar. Jadi nggak perlu repot pakai konverter-konverter. Nah untuk keyboardnya, laptop ini menggunakan keyboard dengan desain serta tata letak tombol yang tetap mirip seperti ZenBook terbaru lainnya. Tombolnya juga diberi cekungan sedalam 0,1 mm sehingga jari tidak mudah bergeser dari tombol yang ditekan saat kita sedang mengetik. Sementara untuk travel distance-nya ada di 1,1 mm. Terasa agak pendek ya saat ditekan, tapi udah lumayan lah ketimbang yang 1 mm ya. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diubah dengan menekan tombol F4. Backlit ini juga punya mode auto di mana lampunya akan otomatis menyala saat ruangan menjadi gelap atau meredup saat ruangan dalam keadaan terang. Nah untuk area touchpadnya ini ukurannya di 15,3 x 9,9 cm, jadi tergolong besar untuk laptop dengan bodi yang sekecil ini. Permukaan touchpadnya dilengkapi dengan hydrophobic coating dan anti fingerprint coating yang diklaim membuat pergerakan jari tetap mulus dan durabilitas jadi lebih baik. Untuk posisinya ini center to body yang memanjang dari tombol alt kiri hingga tombol copilot. Touchpad ini diklaim punya depth klik sedalam 0,23 mm sehingga mengurangi kejadian klik yang tidak disengaja. Nah untuk cooling sistemnya, Asus menggunakan sistem pendingin vapor chamber dengan 2 buah kipas untuk mendinginkan prosesor Intel Core Ultra dalam laptop ini. Menariknya, selain menghisap dari sisi bawah laptop, kipas di laptop ini juga menghisap udara dari sisi sebelah atas keyboard. Nah di atas ini terdapat 2715 lubang yang dibentuk oleh CNC machine. Lubang-lubang ini dibentuk sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan airflow hingga 50% dan mampu mencegah debu serta air masuk ke dalam bodi laptop. Dengan tingkat airflow seperti itu, performa sustain prosesor diklaim dapat dipertahankan di 28 watt. Sementara untuk lubang pembuangan udara panasnya ada 2 buah dan didesain untuk langsung membuang ke arah belakang laptop. Jadi layar OLED-nya tidak dihembus dengan udara panas dari dalam laptop. Aman! Nah untuk pengamanan, laptop ini dilengkapi dengan sistem biometrik dengan pengenalan wajah. Tentunya ini sesuai dengan standar yang harus dimiliki oleh semua laptop yang memiliki sertifikasi ISO. Oke, sekarang kita bahas aspek performanya. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu full speed, performance standar, dan whisper. Di mode full speed, kipas akan berputar dengan kecepatan 100% saat ada beban kerja yang berat. Sementara kalau pekerjaannya ringan, kecepatan kipasnya akan lebih rendah tentunya ya. Profil performa tersebut dapat diubah dengan menekan tombol function plus F atau melalui software My Asus juga bisa. Nah langsung aja kita coba pakai Cinebench R23 dengan dicolok ke charger ya. Di stability test selama 30 menit, skor tertinggi yang dicapai adalah 9.502 poin di mode standar dan 10.623 poin di mode full speed. Sementara skor yang bisa dipertahankan adalah 7.800 sampai 7.900 poin di mode standar, kemudian 9.700 sampai 9.800 poin di mode full speed. Nah kalau kita pakai baterai aja, kita nggak nyolok listrik, kita dapatkan bahwa skor yang bisa dipertahankan untuk mode standar ada di 7.800 sampai 7.900 poin. Jadi ini sesuai dengan persyaratan ISO. Performanya tetap mirip saat pakai charger atau saat pakai baterai doang. Lanjut untuk suhu kerjanya dengan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam. Di mode standar suhu prosesor itu sempat naik ke 93 derajat Celcius sebelum akhirnya dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara di mode full speed suhu rata-rata prosesor dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Walaupun sesekali ada lompatan hingga 96 derajat Celcius. Oke, langsung aja kita lanjut ke Blender 4.0.2 dengan BMW Car Scene dengan CPU rendering selesai dalam waktu 3 menit 59 detik. Sementara itu kalau
kalau kita pakai GPU rendering dengan menggunakan One API, ini semua selesai dalam waktu 48 detik saja. Jadi kelihatan ya kalau laptop ini ternyata masih mumpuni untuk rendering 3D yang ringan dengan akselerasi GPU. Padahal ini pakai integrated graphics ya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan GPU rendering dengan menggunakan One API di mode full speed, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 81 derajat Celcius saja. Jadi masih cukup aman. Kita lanjut ke Adobe Premiere Pro 2024. Video seperti biasa 4K 60 2 menit 7 detik. Software only saya dalam waktu 7 menit 15 detik. Sementara kalau kita pakai akselerasi OpenCL ini selesai dalam waktu 4 menit 9 detik. Sementara itu untuk video yang Full HD 60 fps 2 menit 7 detik. Menggunakan software saya dalam waktu 1 menit 45 detik. Kalau pakai OpenCL saya dalam waktu 1 menit 8 detik. Jadi kencang banget ya. Nah, untuk suhu kerja saat melakukan 4K video export dengan OpenCL di mode full speed, suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius walaupun sempat sesekali aja ada lompatan ke 91 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Software video editing kelas profesional tapi ini versi gratisnya ya. Videonya lagi-lagi 4K 60 2 menit 7 detik, selesai dalam waktu 6 menit 39 detik. Nah, sementara kalau resolusinya adalah Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, selesai diekspor dalam waktu 1 menit 48 detik. Nah, ini kencang ya. Nah, suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode full speed lagi-lagi terlihat suhu prosesor dapat dikendalikan di bawah 90 derajat Celcius. Walaupun di akhir sempat ada lompatan sekali ke 91 derajat Celcius. Lanjut untuk CapCut video 4K 60 2 menit 7 detik lagi. Nah, itu selesai dalam waktu 2 menit 3 detik saja. Memang sih kalau mau ngedit kenceng ya untuk 4K pakainya CapCut ya. Nah, kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik selesai dalam waktu 41 detik saja. Lagi-lagi kencang banget ekspornya. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode full speed, suhu tertinggi prosesor hanya mencapai 84 derajat Celcius. Masih aman. Oke, kita lanjut ke Handbrake 1.8.2. Di pengujian ini kami melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps AV1 ya, tanpa akselerasi quicksync selesai dalam waktu 8 menit 27 detik. Kalau kita pakai akselerasi quicksync ini selesai dalam waktu 2 menit 52 detik. Nah, suhu kerja saat melakukan konversi dengan quicksync di mode full speed, suhu prosesor sempat bertahan beberapa saat di 96 derajat Celcius sebelum akhirnya turun di bawah 90 derajat Celcius. Jadi masih terjaga di sini ya. Oke, sekarang kita coba dengan benchmark UL Procyon. Benchmark ini akan menguji kemampuan NPU di prosesor dalam menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5. NPU di Core Ultra 7 258V ini membutuhkan waktu 11,482 detik untuk menghasilkan gambar resolusi 512 x 512 pixel. Sebagai perbandingan, NPU di Core Ultra 7 155H itu butuh waktu 44,463 detik di pengujian yang sama. Jadi waktu yang dibutuhkan NPU terbaru ini lebih singkat 74% dibandingkan pendahulunya. Gimana? Peringkat yang luar biasa bukan? Dan oke, karena IGP-nya kencang, jadi kita langsung masuk ke pengujian gaming yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi gimana? Buat gaming,
IGP-nya tetap mantep kan? Integrated graphics aja cukup di sini. Oke, suhu kerja saat mainkan game yang terakhir ya. 30 menit main Assassin's Creed Mirage ya. Di mode full speed, suhu rata-rata prosesor berada di kisaran 76 sampai 80 derajat Celcius. Dan suhu permukaan bodinya bagaimana? Kita lihat di sini untuk keyboard, area paling panas kami temukan di sekitar tombol angka 8 dengan suhu berkisar 45 derajat Celcius dan huruf K dengan suhu sekitar 41 derajat Celcius. Sementara untuk bodi sebelah atas keyboard suhunya mencapai 51 derajat Celcius. Untuk palm rest suhunya aman di bawah 35 derajat Celcius. Ya, perlu diperhatikan bahwa suhu permukaan bodi setinggi ini hanya terjadi saat memainkan game 3D yang berat dengan profil performa yang paling tinggi. Jadi saat aktivitasnya lebih ringan harusnya suhu bodinya akan lebih rendah. Oke, sekarang mari kita lihat kecepatan SSD-nya seperti apa. Dengan SSD kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 4958 MB per second dan tulisnya di 3340 MB per second. Ini sebenarnya udah tergolong kencang ya, walaupun untuk kecepatan tulisnya ini hanya sekencang SSD PCIe Gen 3, tapi udah lumayan lah ini ya. Nah, sekarang mari kita lihat daya tahan baterainya. Untuk tes baterai kita menggunakan setting brightness di 150 nits, volume suara di 25%, resolusi 3K dengan mode di standar ya. Kita coba 1080p local video playback. Refresh rate-nya di 120Hz layarnya ya. Nah, di sini kita dapatkan bahwa baterai habis setelah 17 jam 42 menit. Sementara itu kalau refresh rate-nya kita ganti ke 60Hz, kita dapatkan bahwa baterai bisa bertahan 19 jam 9 menit. Ini tergolong irit sekali untuk ukuran laptop Windows 11 dengan prosesor X86 dengan layar OLED 3K ya. Kita belum nemu yang lebih irit dari yang satu ini. Sementara itu kalau kita streaming Netflix ya selama 1 jam baterai berkurang 7,3% kalau kita pakai Google Chrome, dan kalau kita pakai Netflix app atau aplikasi Netflix dari Microsoft Store baterai turun 8,8%. Nah, kalau untuk streaming YouTube 1080p selama 1 jam baterai berkurang sekitar 7,9% dengan Google Chrome. Ini udah lebih irit dibandingkan prosesor Intel X86 sebelumnya yang mengurangi baterai sekitar 10-11% untuk pengujian yang sama. Oke, sekarang kita tes chargingnya. 30 menit pertama baterai terisi di 39%, sementara untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 8 menit. Ini adalah hasil yang tergolong normal untuk sebuah laptop, apalagi baterainya ada di 70-an watt hour. Oke, harganya menurut Asus Indonesia harga resminya adalah 27.999.000. Untuk bonus pembeliannya ada Microsoft Office Home and Student 2021, lalu ada langganan Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Ada sleeve bag juga di sini ya. Serta ada garansi 2 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Nah, dengan VIP Perfect Warranty Asus Indonesia akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Asus Perfect Warranty dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oh ya, menurut Asus kita bisa memperpanjang masa garansi jadi 3 tahun tentunya dengan menambah biaya ya. Oke, kita langsung aja masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, travel distance tombol keyboardnya itu agak pendek, jadi mungkin tidak semua orang akan cocok dengan keyboard seperti ini. Kemudian daya tahan baterainya. Oh iya, ini udah irit banget, bener. 17-19 jam itu luar biasa irit banget. Tapi memang Asus mengklaim bahwa harusnya dia bisa mencapai 27 jam. Kita nggak tahu bagaimana cara bisa mencapai 27 jamnya. Mungkin nanti ada update BIOS atau seiring dengan update Windows itu akan bisa tercapai. Tapi setidaknya saat pengujian itu belum tercapai. Nah, dari sisi menariknya dia sudah memenuhi sertifikasi IVO yang terbaru. Ya, kalau ada yang nggak tahu IVO dipelajari dulu lah. Itu sertifikasinya butuh banyak banget yang dipenuhin. Ya, luar biasa banyak yang dipenuhi. Syarat-syaratnya luar biasa ketat. Kemudian dia menggunakan Intel Core Ultra 200 V Series. Mau ngedit video 4K? Kencang di sini. Mau rendering 3D bahkan masih oke, asal objeknya nggak terlalu kompleks ya 3D-nya ya. Mau main game AAA bahkan masih bisa lancar, apalagi kalau cuma game kompetitif yang ringan-ringan aja. Mau jalan software AI bisa, NPU-nya ada dan kencang di sini. RAM-nya ini besar dan super kencang. Kapasitas SSD-nya juga besar di sini. Layarnya 3K 120Hz OLED 100% DCI-P3 Pantone validated, luar biasa. Mau konten nonton film, gaming, cocok semuanya. Layarnya juga udah punya touchscreen, jadi navigasi juga asik. Baterainya juga sebetulnya ya ini irit, nyampe 19 jam kok buat nonton. Lalu dia juga punya konektor USB dan HDMI yang besar, padahal laptopnya kecil dan tipis. Dia masih punya 2 Thunderbolt 4 pula di sini. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7, Bluetooth versi 5.4, ada pengamanan biometrik, suara speakernya lantang dan kualitasnya memuaskan banget. Kemampuan noise cancelling-nya juga luar biasa keren dan dia punya garansi kelalaian pengguna juga. Ya,
Cukup mengejutkan memang, prosesor Intel Core Ultra 200V series itu sukses membuat performa laptop tipis dan ringan ini jadi naik kelas tanpa harus ngorbanin daya tahan baterai. Jadi, Asus ZenBook S14 OLED yang satu ini sebenarnya cocoknya buat siapa sih? Pada dasarnya, laptop satu ini cocok untuk mereka yang butuh laptop tipis dan ringan dengan penampilan premium dan performa yang 2024 banget ya. Performa 2024 banget tuh gimana ya? Performanya kenceng tapi baterai irit. Mau dipakai buat kerja di kantor bisa banget, apalagi kalau pekerjaan cocok sama spek laptop ini. Mau dibawa meeting oke banget, penampilannya elegan, keren. Mau dipakai untuk edit video atau gambar nggak ada masalah. Prosesor kencang dan layarnya udah Pantone validated. Dan ada NVIDIA juga yang bisa mengakselerasi fitur AI di software content creation. Mau dipakai untuk programming harusnya juga mantep ya, asalkan software emang cocok dengan speknya ya. Pada akhirnya kita harus ucapkan selamat datang Asus ZenBook S14 OLED UX 5406. Sepertinya ini akan jadi standar baru untuk laptop tipis dan ringan kelas premium untuk tahun 2024, baik dari segi performa, kelengkapan fitur maupun daya tahan baterainya. Saya Dedi Irfan, Jagat TV.